Nah, bagaimana caranya? Caranya biar lebih mudah, ya kan? Nah, caranya seperti ini. Kita kopikan dulu data yang 50 tadi itu. Data yang sudah diurutkan, ya. Nah, ini data ini kita copy, ya kan? Kita salin dan kita letakkan di sini, ya, di software SPSS ini, ya. Klik kanan, paste, ya. Nah, sudah muncul, tapi nama variabelnya var001. Nah, ini harus diubah. Namanya bukan var, ya. Kalau nama variabelnya. Jadi nambah untuk merubah judul kolom ini, ya, kamu harus ke variabel view, ya. Di bawah ada data view, pojok ini, ya. Kelihatan, ya. Di pojok bawah itu ada data view dan variabel view, ya. Kalau pengen merubah yang var001 atau nama kolom ini, maka dengan klik variabel view. Nah, ini diubah. Tadi apa? Nilai, ya. Nilai. Oke. Lalu dia di sini akan berubah nilai. Pak, kok ada koma-komanya? Namanya desimal, ya. Kita hapus komanya dengan cara kembali ke variabel view, desimalnya dinolkan. Maka nanti tidak ada desimalnya. Nah, seperti ini, ya. Kan nggak bingung. Kemudian ada juga tipenya apa tipenya? Angka itu. Numerik, ya. Angka yang berupa angka, ya. Nomor, ya. Nah, diberi label. Biar nanti ketika ini diolah akan muncul hasilnya, ya. Ini labelnya nilai statistik. Nah, nah, ini caranya. Setelah kita urutkan, ya, lalu kita masukkan apa namanya? Kita masukkan rentang kelas ini, ya, rentang kelas yang sudah kita peroleh ini ke dalam software ini. Bagaimana caranya? Caranya pertama di toolbar ada namanya transform. Ya. Klik transform, lalu pilih record into different variable. Setelah itu pindahkan variabel atau bagian yang akan kita olah, yang akan kita cari apa namanya nilai-nilainya, ya. Kita ubah di sini. Namanya kita ubah menjadi distribusi. Di sini namanya distribusi frekuensi. Karena kita pengen cari tuh yang dapat nilai 60-90 itu berapa orang sih jumlahnya. Lalu kita change, ya, berubah. Nah, rentang tadi kita masukkan ke sini. Di mana? Pilih yang old and new values. Klik. Nah, pilih yang rank atau rentang, ya. Rank atau rentang. Rank atau rentang. Nah, di sini masukkan rentang yang tadi. 60 sampai 65 itu kelas pertama, ya. Maka di sini 60 sampai through 65 itu value-nya itu kelas pertama, ya. Tambahkan. Rentang kedua berapa tadi? 66 sampai 71. 66 sampai 71 ini berada di kelas kedua. Tambahkan. Kemudian 72 sampai 77 ini berada di kelas ketiga. Ya. Kemudian 78 sampai 83 ini berada di kelas keempat. Ya. Kemudian 84 ini berdasarkan ini tadi, ya, kelas interval ini, ya. Ya, teman-teman paham, ya. Kemudian 84 sampai 89 itu berada di kelas 5. Ya. Kemudian 90 sampai 95 ini berada di kelas ke-6.
tambahkan. Lalu 96 sampai 101 tadi nilainya atau berada di kelas ke-7. Tambahkan. Nah, kalau sudah ranknya sudah dimasukkan atau rentang aparnya tadi sudah dimasukkan, maka klik continue. Oke, kalau sudah, klik OK. Nah, sudah teranalisis dalam sekian detik, sudah jadi datanya. Nah, maka muncul kolom baru, namanya tadi yang kita buat tadi ya, distribusi kolomnya atau distribusi frekuensi ya, labelnya ya. Nah, jadi ternyata sudah mulai masuk ke sini nih. Sudah mulai kelihatan ya. Rentang 60 sampai 65 itu di kelas pertama. Ya kan? Atau di kelas 1 tadi. Berapa jumlahnya? 7 sampai 7. Tapi kalau gini manual sudah bisa tapi kan ribet ya. Kalau datanya 1000 kan sulit ya. Maka kita gunakan juga aplikasi ini untuk melihat ya, berapa jumlahnya, ya kan? Nah, kita lihat caranya bagaimana. Klik analyze, kemudian pilih descriptive statistik, pilih frekuensi. Nah, masukkan data yang akan dicari tahu frekuensinya tadi. Berapa jumlah siswa yang dapat nilai 60 sampai 65, berapa siswa yang dapat nilai 66 sampai 71 ya. Nah, di sini ya nilainya ya. Kita masukkan, kita pilih ini ya kan. Lalu kita pilih chart, ada bar chart, ada pie chart, ada histogram, pilih salah satu saja. Nah, dalam bentuk seperti apa? Misalnya kita pilih histogram. Klik continue, kalau sudah oke. Okay. Nah, hasilnya didapat. Nah, tapi ini belum berubah. Masih kelas 1. Kelas 1 itu kelas pertama tadi berapa rentangnya? Kelas kedua berapa rentangnya? Jadi bentuknya belum seperti ini. Tapi ubah seperti ini caranya. Bagaimana caranya? Kembali ke tadi. Nah, yang kita ubah adalah ke variable view. Yang kita perbaiki adalah di value-nya ini. Ya, values. Nah, atau values klik di sini, ini masih belum ada values-nya, belum ada nilainya. Nah, ya. Jadi ini kan nilai ya teman-teman ya. Ini kan nilai ini 1 1 2 2 ini nilai ya atau values-nya. Maksudnya 1 2 ini apa? 1 ini apa maksudnya? 2 ini apa maksudnya? Ini harus diberi label ya. Caranya maksudnya nilai 1 itu tadi rentang ya. Rentang berapa sampai berapa? Kelas 1 tadi rentang 60 sampai 65. Tambahkan. Values yang kedua, kalau ada nilai yang 2 itu berarti maksudnya itu labelnya adalah 66 sampai berapa tadi? 66 sampai 71 ya. 71. Tambahkan. Kalau ada nilai 3 itu maksudnya adalah labelnya adalah masuk ke kelas ketiga. 72 sampai 77. Kan? Kemudian 4 itu maksudnya adalah 78 sampai 83. Add ya kan? Jangan lupa di add ya. 84 value-nya 5 itu maksudnya 84 sampai 89 itu maksudnya kelas 5 atau kelas kelima ya. 6 itu maksudnya adalah 90 sampai 95. Kemudian 7 itu maksudnya adalah 96 sampai 101. Ya. Kalau sudah di label seperti ini, kita oke. Nah, kita ulangi lagi. Kita analis lagi, kemudian pilih deskriptif statistik, pilih frekuensi. Nah, nanti akan ketemu, ya kan, frekuensinya. Oke, masih sama. Nah, baru dia berubah. Yang tadinya awalnya kelas-kelas seperti ini, berubah menjadi rentang ya. 60 sampai 65 ternyata ada 7 anak. Dan presentase atau distribusi atau tabel distribusi kumulatif relatifnya sudah ketemu sebanyak atau dalam persentase 14%. Kemudian
yang nilainya 66 sampai 71 itu sebanyak 7 orang juga, 7 siswa juga. Atau 14% sama. 72 sampai 77 itu 12 orang. Ya, atau sebanyak 24%. Ya. Nah, gini ya. Kemudian 78 dan sebagainya. Nah, ini namanya distribusi frekuensi. Ya. Nah, ini persentase langsung muncul ya. Nah, oke. Dan dalam bentuk histogram. Nah, kalau bentuk grafik seperti ini akan lebih menarik lagi ketika kita membuatnya menggunakan Excel ya. Kalau dengan aplikasi ini sulit ya. Bukan sulit, kurang menarik. Nanti kita copy saja ini dan kita caranya biar biar kita dapat tabel yang diagram yang bagus, kita kopikan ini ke Excel ya. Ke Excel. Nah, ini sudah saya kopikan tadi, saya ulangi aja. Pastekan di sini. Nah, kita blok yang mau kita buat tabelnya ya. Kita buat grafik atau diagramnya. Lalu ke menu insert, pilih recommended chart saja. Nanti langsung Excel akan menunjukkan apa saja yang bisa digunakan untuk membuat grafik ini. Misalnya kita pengen memilih model baru, nah pilih seperti ini. Kita pilih ini, kolom, klik OK. Nah, dia akan langsung berubah seperti ini. Bapak, tapi angkanya belum muncul, Pak. Kita munculkan bisa. Dengan cara klik plus, pilih data table, data label, klik. Tapi kok di atas gini, Pak, ya kurang menarik, Pak. Oke, dibuat menarik. Ada tanda panah kecil, klik tanda panah kecilnya, pilih data cloud. Nah, seperti ini. Ya, bagus, ya kan? Ada satunya bisa dihilangi, ya kan? More option, kategori name-nya dihapus, ya. Name-nya dihapus, klik 2 kali saja, nanti dia langsung muncul format data labelnya ini. Nah, kalau seperti lebih menarik ya, atau pengen model bentuk yang lain juga boleh. Silahkan nanti di sini bisa diubah color-nya. Atau pengennya sudah ada pakainya, misalnya seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, misalnya. Nah, dan warna ini sudah ada keterangannya. Warna biru ini artinya 60 sampai 65 tadi. Ya. Ini tadi nilai statistik mahasiswa. Sudah selesai, kita copy. Ya, kita kopikan sini tadi. Ya, ini dihapus saja. Sama sebenarnya. Nah, dalam bentuk gambar atau dalam bentuk format yang sama. Misalnya, gambar saja ya. Dapatlah data ini. Oke. Nah, jadi kita menggunakan satu aplikasi itu sekali klik bisa mendapat tabel dan dalam bentuk diagrafik.